Itu semua masih mengatakan bahwa yang namanya susu emas itu haram hukumnya. Kenapa? Karena menggunakan jin untuk bisa menahan agar jarum yang ditusukkan itu tidak terasa sakit. Ya, jadi dengan bantuan jin itu. Sehingga pasti yang memasang adalah dukun atau saman ya. Jadi bahasa Inggrisnya saman ya. Suatu saat, nah penggedenya yang paling gede sekali itu ya, itu juga datang ya, mengantarkan istrinya yang juga suntik. Beliau tertarik kelihatannya. Saya baru bercerita ya kan, bahwa kegiatan penelitian saya ini berharap bisa menganulir budaya susu emas yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan. Wah, langsung beliau nyaut, "Iki saya juga susu emas." Mari kita perbaiki semuanya ya. Gak usah malu-malu. Saya profesor juga nggak malu bahwa saya ini betul-betul tersesat kemarin itu, tidak tahu ya. Saya itu belajar ilmu yang katanya ilmu dunia saja ya kan, referensi itu dari berbagai negara sampai yang namanya Perancis, Jerman, itu kan bahasanya saya tidak paham ya, itu pun saya telusur, hanya mencari reaksi kimianya saja yang saya paham ya, bahasa-bahasa yang lainnya saya tidak ngerti, itu pun saya mencari sampai seperti itu. Apalagi agama ya, dan ya semua saudara muslim ya, itu karena Nabi berusaha mengislamkan kita semua. Janganlah ada di antara kita yang justru mengkafirkan saudaranya sendiri yang betul-betul sudah sholat, puasa, masuk kafir ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Taufikur Rohmah. Saya juga mubalighot Jokam dulunya, tetapi tidak formal karena tidak pernah mondok ya. Jadi menyampaikan juga ya, mengajak juga teman SMA, teman kuliah. Saya dari Surabaya ya, tepatnya di Gunung Anyar. Umur saya 54 tahun ya, jadi saya kelahiran 68, dan sejak lahir itu juga saya ini sudah masuk ke Islam Jamaah karena ibu dan bapak saya itu juga Islam Jamaah, dan ibu saya ini mubalighot awal-awal sekali ya, jadi masih ada Pak Haji Nur Hasan ya, ibu saya itu sudah menjadi mubalighot saat itu. Saya insya Allah 2003 itu sudah tidak aktif, dan saya juga sempat didatangi, pastikan diterobos gitu. Mengapa nggak ngaji ya, saat itu permasalahan Marioso ya, jadi ada ketidakadilan ya, lalu juga oleh pengurus ditanya apakah kalau imam daerahnya ganti Bu Titi akan ngaji lagi. Saya bilang tidak, karena apa, saya melihat penyelesaian masalah Marioso itu menunjukkan betapa pengurus entah tidak tahu agama atau tidak mau tahu gitu ya, dan menomorsatukan masalah duniawi. Itu saya miris sekali, sehingga yang tadinya kita ini seperti saudara Sinorowedi ya katanya gitu ya, akhirnya bermusuhan. Sudah sampai ada istilah saudara nggak jadi Sinorowedi tapi Sinorowedos gitu ya. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir, agama kok dibalut dengan kekerasan ya, dengan ancaman-ancaman. Itu bagi saya meragukan kebenarannya. Dan sebenarnya saya dari kecil itu pun sudah sering menolak begitu ya untuk ngaji waktu di Pare itu, karena pengurus-pengurusnya itu ya memang seperti arogan begitu kan, dekat sekali dengan pusat ya, jadi arogannya itu kental banget. Itu yang saya nggak suka. Misalnya saja pas SMP itu ya sudah mau ngaji muda-mudi gitu ya, terus pengurus malah nyamperin, ya kono ndang ngaji golek jodoh, artinya sana segera ngaji supaya dapat jodoh. Nah itu saya langsung lepas jilbab semua, nggak jadi ngaji ya, karena saya nggak mau dikatakan ngaji mencari jodoh, itu nggak mau. Nah hal-hal seperti itu yang saya temui di waktu masih kecil. Kemudian sampai SMP saya di Pare kan, setelah SMA saya di Surabaya. Saya di Surabaya itu sama ibu saya dititipkan murid-muridnya juga ya, tetapi mereka memang santun ya, karena mereka itu orang-orang berpendidikan, orang kantoran gitu ya, jadi meramut saya itu santun gitu ya, nerobos ke rumah saya, mengingatkan ngaji dan sebagainya, mengingatkan sambung itu tulus, terus
apa ya, halus gitu ya budi pekertinya, sehingga sepertinya saya akhirnya jatuh cinta dengan agama. Tadinya yang namanya dengan Islam Jamaah itu saya enggak suka. Nah, yang enggak suka karena arogannya itu. Tapi di Surabaya ini saya enggak menemui itu. Waktu itu ya, imam daerahnya Pak Ajib itu meskipun ABRI itu santun sekali. Ya, jadi meramut ru'yah itu betul-betul bagus. Nah, sebenarnya inilah baiknya salah satu baiknya Islam Jamaah itu meramut ru'yah sampai seperti itu. Nah, kalau semua saudara-saudara muslim kita juga melakukan hal seperti itu, ya insya Allah untuk tersesat itu agak jauh ya. Nah, akhirnya apa? Seperti saya ini ya merasa betul-betul ya inilah agama Allah gitu. Karena saya tidak tahu agama yang lain, sejak lahir ya ini begitu. Nah, begitu di Gunung Anyar ini ada kasus Warioso itu, orang bicaranya menjadi kasar-kasar ya, sampai yang namanya imam daerah itu kalau bicara itu taat imam daerah apa gak tak sakseni kalau mati masuk neraka. Nah kayak gitu, ini apa agama kok seperti ini. Nah sementara saya ini kan juga tidak seperti umumnya perempuan yang hanya di rumah. Saya kan kerja, sehingga saya bertemu orang Muhammadiyah, orang NU ya, teman-teman dosen. Nah itu mereka tuh sebenarnya juga baik-baik semua, tuh salahnya di mana begitu ya gitu. Terus terutama pada saat saya umroh, nah itu betul-betul pengalaman batin ya. Saya umroh karena suami saya kan tidak, suami saya masih jokam ya, saya kan sudah 2003 tidak ya, sehingga dicari yang ngurus umroh itu dicari yang dari jokam juga gitu. Nah ternyata di sana mutawifnya itu loh bukan jokam, lama gelodak gitu kan. Saya wis bayar larang-larang kok ternyata nggak diramuti sesama jokam. Di sana itu orang NU yang ngeramuti kita ini mutawifnya ya, memandu doa, memandu kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Lah terus seperti ini kan kita seperti sama-sama benernya, NU ya bener, Muhammadiyah bener, nah terus jokam juga bener. Nah tapi kenapa saat di Indonesia kok terus terbelah-belah lagi itu? Nah akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu kembali lagi pada saat SMA. Saya juga pernah dengan kakak saya pada saat itu juga menjadi mubaligot ya, kakak saya mubaligot, saya SMA. Terus diajak, ayo nang Sidosermo, ke Sidosermo saya tunjukkan di sana ada pengajian seperti Mbah Kaji Nur Kasan. Persis siro engsun, nah kayak gitu persis plek. Lah ternyata sekarang saya sudah tahu bahwa memang semua pondok se-Indonesia Raya itu ya seperti itu pembelajarannya. Dan itu metodenya disebut Sorogan Bandongan. Lah saya baru tahu karena ya saya tahu agamanya juga di Jokam ini. Ternyata orang NU, orang pondokan-pondokan itu ngaji ya persis seperti kita. Ya engsun siro kayak gitu memaknai Quran ya satu persatu sama saja. Cuman kita kan tahunya hanya di sini. Terus kita diberitahu bahwa satu-satunya yang seperti ini ya cuman kita, ternyata enggak ya. Makanya orang pondok enggak akan masuk Jokam. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa ngaji juga Quran hadis ya. Jadi pondok-pondok Nusantara Indonesia Raya ini semua juga Quran hadis. Jadi sama ya. Sebenarnya sama, cuman kita tahunya memang hanya dari Jokam. Nah, alasan utama saya, memang saya ini kan pendidik ya atau dosen ya. Jadi saya pun di dalam berilmu itu mesti juga seperti ada sanatnya begitu, ada referensinya begitu. Nah, selama ini yang saya tahu referensi itu ya yang kita pelajari di Jokam itu referensinya. Nah, ternyata saya tuh ya pernah juga selain keraguan saat habis umroh itu ya, masa orang segini banyak itu semua masuk neraka kecuali kita yang Islam Jamaah ini. Rasanya kok juga enggak bertentangan sekali dengan ayat atau dengan Al-Qur'an ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ya, bahwa orang Islam itu loh 2/3 yang masuk surga. Dan itu terdiri dari kumpulan manusia pada saat masuk ke pintunya surga itu ya, mereka itu uwel-uwelan ya. Nah itu dari Irak sampai mana itu yang, nah itu pun akhirnya saya ragu, mosok cuman kita yang masuk surga. Nah dari situ itu keraguan saya. Terus pada saat sudah umroh di sana itu loh kita tuh sama semua ya, kita malah dikelola oleh teman kita dari NU. Lah ya sudah, berarti kenapa sih kalau di Indonesia kita tidak bersatu saja?
begitu. Nah, andalannya memang kita punya isnad mutasil begitu. Nah, ternyata yang akhirnya kan begitu saya sudah mulai jarang ngaji kan buka-buka internet juga. Nah, ketemulah yang ini yang disampaikan oleh Pak Khalil Bustami. Nah, saya yakin. Kenapa kok yakin? Nah, karena beliau itu sudah mengguru sendiri ke Arab Saudi. Nah, itu bagi saya itu sandaran atau hujah atau alasan yang bisa saya pegang. Kalau yang lain-lain saya enggak mudah percaya begitu ya. Karena kita ini kan sudah terbiasa, bukan agama saja, saya cari referensi terbetulnya begitu ya. Nah, apalagi agama ya. Jadi ya harus mana yang sudah pernah dikaji. Nah, apalagi itu sudah lulusan Masjidil Haram. Nah, seperti itu. Loh, kok itu malah ditolak? Nah, akhirnya saya malah ragu sekali bahwa di dalam jamaah ini pasti ada sesuatu yang salah. Dengan ilmu yang dicari dari Masjidil Haram ya, terus diterapkan kok enggak mau. Nah, itu. Terus diajak tabayun kok enggak mau. Nah, ini sudah sesuatu yang bisa kita pegang sebagai acuan, ada sesuatu yang salah di sana. Nah, yang bisa menjelaskan dengan detail ya tentu Pak Khalil Bustami dan kawan-kawan itu. Sehingga saya akhirnya aktif melihat YouTube-nya beliau itu dan kajian-kajiannya itu, ya Allah, ternyata seperti ini ya. Quran dimaknai begitu detailnya ya, seperti itu. Nah, itu semua yang selama ini oleh Jokam dianggap kitab karangan. Nah, padahal justru itulah tuntunan kita. Bahkan saya itu sangat salut loh. Kenapa? Referensi Quran hadis itu seperti ini, ada penjelasannya sampai detail. Lah, kalau yang namanya referensi jurnal internasional, nggak ada orang yang mencoba menerjemahkan tiap detailnya, nggak ada. Ya akhirnya kita lebih banyak pikiran kita sendiri mengartikan jurnal-jurnal internasional itu. Lah, sementara kalau Quran hadis ada sirah-sirahnya yang dijelaskan begitu detailnya, ya inilah cara Allah menjaga Quran hadis ini murni sampai dengan kiamat. Ini saya sangat yakin gitu loh. Lah, saya dulu mikirnya yang jaga kemurnian ini ya Jokam. Nah, gitu. Tapi sekarang sangat jelas bahwa ilmu itu tidak sekedar seperti itu cara penyampaiannya. Ya, jadi harus ada aturan-aturannya karena memang sudah dilengkapi panduan istilahnya ya. Dilengkapi panduan, malah mengatakan panduan itu adalah kitab karangan. Nah, ini loh salahnya di situ. Jadi kalau panduan itu betul-betul dipelajari, ya insya Allah kita kalau punya kecerdasan ya, dan pasti Allah lah memberi petunjuk kita, insya Allah mudah memahami itu. Dan saya itu benar-benar sangat yakin dan sangat percaya begitu. Dan inilah yang memang harus kita kejar ya, karena kita beragama, kita hidup itu hanya sekali. Setelah itu meninggal mati ya itu. Nah, kalau nggak benar ya seperti yang kita tahu akan kemana ya, seperti itu. Dan yang paling bagi saya itu andalan ya, yaitu yang diceritakan bagaimana bahayanya orang takfiri. Nah, ini kepada saudara-saudara saya yang masih ada di Jokam, adik-adik saya itu semua, saya nggak bisa menarik mereka langsung keluar karena saya pun juga tidak tahu akan membawa mereka kemana begitu kan. Nah, kalau mungkin seperti Pak Kiai Khalil ya sudah dengan enaknya begitu. Saya pun masih minim dalam artian itu, dan mereka sudah terbiasa yang namanya ngaji itu seperti segojangan setiap hari. Bagaimana saya mengarahkan mereka ngaji kemana? Nah, akhirnya saya hanya berpesan, tetaplah silakan mau tetap di Jokam, tapi jangan takfiri nomor 1 itu. Ya, jangan takfiri itu harus betul-betul dijalankan. Kalau anaknya tertarik dengan orang muslim sesama muslim, ya silakan gitu. Enggak seperti selama ini menikah harus dengan sesama Jokam. Nah, itu berarti kita masih takfiri, ya. Takfiri dalam artian kelakuan begitu ya. Kalau takfiri dalam artian ilmu ya kita menurunkan terus ke jangan bergaul dengan ini, jangan bergaul dengan itu yang di luar Jokam. Nah, itu takfiri betul-betul juga. Nah, ini yang saya selalu tanamkan ke adik-adik saya ya, supaya tidak takfiri nomor 1 itu supaya kita selamat sajalah. Jadi itu yang saya tekankan kepada keluarga saya. Saya WA terus di grup. Pokoknya yang penting jangan takfiri. Terus kajian-kajian itu jangan cuma mencari saja atau di Jokam saja, tapi carilah ilmu di mana-mana. Karena ilmu dunia saja loh kita mencari itu harus seperti ini.
apalagi ilmu akhirat, harus cari sandaran yang benar, yang katanya isnad mutasil itu seperti ini ya. Jadi selama ini kita sudah dikelabui karena kita ya memang dilahirkan di situ, tahunnya hanya itu ya. Nah, sehingga dari kelima saudara saya ini semua mubalighot ya. Semua mubalighot. Saya pada saat masih kecil sebelum SD itu pasti ikut ibu saya. Semua sebelum SD ikut ibu saya. Tapi begitu sudah sekolah dasar atau sekolah negeri gitu ya, itu kan dilarang dulu itu. Ya, jadi orang-orang pondok itu tidak boleh sekolah umum. Ya, sehingga kalau sekolah umum ya saya sudah langsung ikut nenek, ikut mbah saya di Pare itu, karena ibu saya kan di Kediri. Nah, pada saat saya kecil, saya betul-betul masih kecil itu, karena adik saya itu yang nomor 4 belum dilahirkan ya, saya nomor 2 belum dilahirkan, jadi mungkin sekitar 3-4 tahunan lah itu. Itu saya itu pekerjaan ibu saya amal soleh ya, selain mengajar guru pondok, itu amal solehnya itu jahit ya, jahit baju-baju keluarganya Pak Kaji Nukasan kalau sobek ya, kalau mau membuat baju-baju seperti itu ya, ibu saya bagian jahitnya. Nah itu saya sering kan diajak masuk ke situ. Nah otomatis saya kecil tentu penasaran ya yang namanya dengan Mbah Kaji gitu ya. Wah ceritanya macam-macam dulu ya, kalau habis sholat katanya di sarungnya banyak uangnya, krecek gitu. Tapi saya itu juga nggak pernah ketemu itu, cuman cerita aja. Sehingga saya kecil itu kayak penasaran gitu. Tapi Mbah Kaji itu bisu gitu ya. Saya itu penasaran, kayaknya enggak loh. Nah akhirnya saya itu terus DP supaya tahu pada saat dia berbicara. Nah suatu saat beneran ya, dia berbicara dengan istrinya yang nomor 4 itu ya. Jadi minta digorengkan ikan. Waktu itu masih ada kolam ya, ada kolam di pondok itu ada kolam. Aku gorengno sing iku ya, saya minta tolong digorengkan yang itu ya. Nah, pesan istrinya kayak gitu lah. Itu saya langsung lari. Woi mak, ternyata Mbah Kaji itu gak bisu. Nah itu saya langsung diambil sama ibu saya ya, digendong dibawa pergi jauh gitu ya, karena tahu kan yang itu kan dibitonakan, kok saya ngomong aja itu ya. Jadi akhirnya saya itu dimarah-marahi sama ibu saya, jangan ngomong gitu lagi ya, seperti itu ya. Jadi itu waktu itu kayak rahasia gitu. Setelah saya sering melihat YouTube dari Pak Khalil Bustami dan kawan-kawan ya, itu pun saya baru tahu betul-betul baru tahu ya. Jadi perbedaan antara Islam jamaah ini dengan Islam yang pada umumnya ya. Jadi bahwa Islam jamaah ini kan selalu mengatakan semua dibitonahkan, termasuk punya pemimpin juga dibitonahkan. Padahal agama itu kan nggak boleh dibitonahkan. Agama itu disiar-siarkan supaya orang paham. Nah kalau sudah paham, memeluk agama itu kan dengan keyakinan penuh gitu. Jadi nggak boleh ada yang dibitonahkan. Itu yang pertama ya. Jadi kita itu nggak boleh bitonah karena kita ini harus jadi penyiar agama. Siar-siar agama kan nggak boleh ada bitona. Nah ini yang saya baru tahu. Lah kenapa kok bitona? Ada sesuatu yang disembunyikan itu, yang tidak ada di Islam yang lain. Karena Islam yang lain itu mengikuti sirah-sirah yang ada, bahwa Islam itu rahmatul lil alamin. Terus juga tidak ada yang namanya pemaksaan begitu ya. Yang namanya agama itu nasihat, itu halus, akhirnya orangnya paham terus menjalankan. Seperti itu. Jadi memang harusnya agama itu memang dibalut dengan nasihat-nasihat yang enak ya itu. Nah, yang saya lihat selama saya di Jokam ya, itu kayak kemelinti gitu loh. Lah, terus saya itu juga berpikir, loh ini agama yang nyampaikan tuh anak kecil-kecil kemelinti. Terus ya itu tadi saya bilang ilmunya tuh ilmu karbitan. Sehingga setelah dia nasihat nanti turun ke bawah ya dia bermain-main lagi. Loh ini apa-apaan ini gitu ya. Jadi itu sudah sesuatu yang harus dibenahi lah, dibetulkan. Dan itu pula yang juga menyebabkan saya betul-betul tidak mau ngaji di Masjid Jokam itu, yaitu jadi mubalighot yang dipasang itu ya wis nggak bisa untuk contoh hidup lah ya itu. Dan kita harus taat mendengarkan. Ya Allah, berat amat gitu loh ya. Itu bisa dibayangkan alangkah beratnya gitu ya. Jadi mubalighot, aduh masih berapa tahun usianya, ternyata kelakuannya itu jelek loh. Inilah disuruh nasihat, itu betul-betul saya akhirnya nasihat sendiri di belakang dengan ibu-ibu, guys.
Ya, ada yang malah bilang kudu tak antem ambek kursi ya. Kayaknya mau tak antem sama kursi aja yang nasihat ini, ada yang bilang gitu juga. Nah, akhirnya saya pikir apa? Ya sudahlah, kalau saya mengaji di situ, justru saya membuat pengajian sendiri. Saya nggak mau merugikan orang, ya sudah saya akhirnya memang sama sekali nggak ngaji. Ya, itu sudah saya. Dan itulah bedanya antara Islam yang selama ini kita yakini jokam ya, itu dengan ilmu yang sangat minim ya, tetapi berani menyalahkan Islam yang lain yang ternyata kita ini kan tidak tahu pondoknya orang itu seperti apa yang dikaji. Ternyata mereka tuh ya sudah dalam ilmunya. Bahkan teman-teman saya ya, itu nyekolahkan anaknya ke Kairo, nyekolahkan anaknya ke Arab Saudi. Betul-betul hidupnya itu disimpan ya untuk bisa seperti itu. Loh, apa ini kita lakukan di Jokam? Nggak ada yang sampai seperti itulah. Ternyata kan, nah itulah mengapa mereka berjuang seperti itu. Karena keyakinannya terhadap kebenaran agama itu. Dan ternyata kita semua yang di Jokam ini terus dikatakan itu semua tidak benar ya. Itu semua masuk neraka. Waduh. Ya jauh lah, sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi menutupi yang namanya kebenaran ya, apalagi kebenaran yang dari pusatnya. Itu kan sudah ada juga di dalam ayatnya bahwa ada 2 kota ya, penguasa 2 kota itulah yang akan menjaga kemurnian agama, yaitu ya di Mekah Madinah itu. Nah, kalau Mekah Madinah aja sudah dikatakan itu tidak benar, nah ini bermasalah ini yang mengatakan ini, karena Allah menjaga kemurnian agama ya dari 2 kota itu sampai akhir zaman ya, sampai kiamat gitu loh. Nah, kalau kita mengatakan Jokam mengatakan bahwa itu semua sudah tidak murni, yang murni ya kita inilah. Ini justru dipertanyakan ini sekarang ini. Jadi harusnya ya para Jokam itu malu gitu loh. Ilmunya cuma kecil tapi nyalahkan semua orang yang ilmunya gede-gede, yang ilmunya sudah tinggi-tinggi. Nah, sekarang alhamdulillah sekali dengan keberadaan teman-teman yang sudah mondok di Masjidil Haram ini, termasuk Ustadz Khalil dan kawan-kawan ini. Sebenarnya ini adalah aset ya. Saya itu berharap ya Jokam itu ada kesadaran. Ini loh anakku sendiri, ini loh asetku. Ayo membenahi semua yang salah-salah. Saya berharap begitu. Karena saya pun ya bagaimanapun juga masih ada ikatan yang sangat kuat ya dengan teman-teman Jokam itu. Karena dulu kita ini kan dulur Sinorowedi begitu kan ya. Ya hanya masalah Marioso kita menjadi begitu gencarnya kita bertengkar dan sebagainya ya. Tapi sesungguhnya apa yang sudah dibangun kalau mau dilanjutkan tinggal sedikit loh memperbaikinya. 10% hilangkan, takfiri hilangkan, terus yang tidak Quran hadis hilangkan, terus ada hadis-hadis yang dipotong loh, kamu nggak merasa berdosa atau motong-motong hadis. Nah, diluruskan lagi, mumpung sekarang ada ustadz-ustadz yang sudah mumpuni ilmunya, ayo dikembalikan lagi. Insya Allah yang namanya keimanan Islam itu manis sekali rasanya, sudahlah ya. Terus apa sih yang diperjuangkan? Karena saya melihat efek dari 10% itu sebenarnya sekarang ini wujud nyata di depan mata. Mereka sudah nggak bisa ngelola, banyak aset macet yang sebenarnya itu merugikan orang-orang yang sudah infak itu. Karena apa? Tidak ada perkembangan, tidak dibuat masjid, tidak dibuat sabilillah, tidak dibuat kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka tidak punya apa-apa. Artinya dari pahala tidak ada peningkatan apa-apa. Ini sudah kolab kayak gitu, nggak bisa mengelola. Lambu ayo, toh kita ini apa kalau kaya terus makannya bisa 5 piring kan ya enggak, tetap 1 piring gitu loh. Dan untuk apa kita ngumpul-ngumpulkan semua? Harus sadar bahwa itu akan menjadi api neraka gitu loh. Itu yang nggak sadar. Dan saya salut dengan masjid-masjid yang setiap Jumat menyampaikan berapa rupiah yang didapat dan berapa yang sudah dibelanjakan. Nah, sekarang dibuat 0, saldo 0. Itu artinya apa? Membebaskan dari pengelola-pengelola ini dari api neraka, nggak pegang uang-uang sabilillah. Itu persis seperti Nabi. Nabi juga begitu. Ada kurma yang dari sumbangan dari mana. Terus dikembalikan lagi, diberikan kepada fakir miskin. Selesai habis. Ya, entah tiap bulan sekali, entah tiap minggu Jumat sekali, selesai. Tidak ada barang-barang sabilillah ya. Itu akan membuat bersih kita semua. Lah, sebenarnya tinggal belajar itu. Belajar tidak serakah ya, belajar tidak serakah.
Saya itu pernah mengalami miskin, semiskin-miskinnya. Dan alhamdulillah kalau sekarang mau beli apa saja yang pengen saya makan, sampai kadang-kadang itu saya pengen beli apa ya, nggak punya keinginan sampean ya. Itu artinya apa? Saya sudah punya uang. Itu pun saya nggak bisa makan 5 piring, itu nggak bisa. Jadi percayalah, kalau sudah menjadi orang yang punya duitnya banyak itu juga nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa, kita makan tetap 1 piring. Dan kalau hobi kita misalnya makan sama sambal tumpang, ya sudah itu yang nikmat ya. Terus kita juga nggak doyan yang namanya duakin bermacam-macam, itu terbatas ya. Jadi manusia itu terbatas. Ayolah ya. Jadi saya itu terus terang masih ada ikatan besar kepada Jokam, dan saya berharap semua saudara-saudara saya semua Jokam ini menyadari hal itu ya. Kita cari agama itu yang benar ya. Dan sebenarnya di Jokam itu sudah tertanam seperti itu, cuman ya itu tadi loh, kalau sanat ternyata sanatnya itu sudah tidak nyambung lah. Sekarang ada yang nyambungkan, Pak Khalil dan kawan-kawan itu loh aset, ayo. Nah sekarang kita akhirnya sudah nyambung kalau mau ya itu. Nah kita bisa membersihkan apa ya yang dikatakan subhat ya itu ya, yang membuat kita itu terjerat ke neraka dulu ya, baru nanti entah berapa tahun lamanya baru ke surga ya, seperti itu. Terus dalam memaknai kan semua kita sudah membuktikan itu semua untuk suatu tujuan ya. Jadi ada sesuatu yang diperjuangkan ya, dengan banyak sekali membuat bitonah loh. Coba dibuka lagi, bitonah itu kapan sih boleh dilakukan? Itu saat perang ya. Bitonahnya terhadap siapa? Terhadap musuh ya. Kalau ditanya di situ ada pasukan enggak? Oh enggak ada. Padahal di situ ada. Lah seperti itu saja yang boleh pada saat perang. Begitu selesai perang, bitonah itu sudah nggak ada lagi. Begitu ya. Jadi kita itu dengan orang siapapun nggak boleh berbohong. Ya, dengan alasan apapun wis. Ya, nah sekarang ini jenengan kan tahu semua toh. Ini bitonah. Bahkan mau beristri lagi itu loh bitonah coba. Nah, istri itu kan orang iman yang setiap hari juga bersama-sama satu kamar loh, itu dibitonai untuk bisa menikah lagi coba. Nah hal-hal sepele duniawi itu loh sekarang ini sudah tidak punya lagi kita kejar ya. Kita umurnya tinggal berapa, saya betul-betul berharap ya teman-teman yang masih ada di Jokam, saya juga pernah di Jokam ya kan, cuman saya ini sebenarnya dari kecil itu sudah mikir-mikir ini mesti ada yang salah ini kayak gitu. Karena agama itu tidak disampaikan dengan arogan, tapi disampaikan dengan seperti Nabi kan, kita ini nyontoh Nabi toh, Nabi itu lemah lembutnya bukan main. Jadi waktu itu saya memang dengan Jokam dari kecil itu sudah ada keraguan, karena saya selalu membanding-bandingkan guru agama saya bandingkan dengan mubalek yang Jokam, yang kemelinti, yang apalah. Guru saya itu dengan santunnya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, itu sudah mulai ada keraguan seperti itu. Dan sekarang dengan penjelasan Pak Khalil Bustami, saya betul-betul merasakan ya seperti inilah seharusnya agama Islam ya. Seperti inilah kita seharusnya membangun agama Islam ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada bitona ya, karena kita sudah tidak perang lagi. Perang dengan siapa? Kiri kanan semua muslim, Muhammadiyah, NU semua muslim ya, seperti itu. Ya, itu. Saya ingin menceritakan salah satu sisi dari penelitian saya, karena saya itu seorang dosen, saya punya kewajiban tridharma, mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Nah, pada saat penelitian saya memang mencari istilahnya topik ya, itu yang berbeda dan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, saat itu kan masyarakat sedang kena kosmetik bermerkuri. Nah, lalu usaha saya apa? Mencarikan solusi kosmetik yang bisa memulihkan efek dari kosmetik bermerkuri. Ya, karena merkuri itu logam, sifat sebelahnya itu emas. Nah, itu keduanya itu seperti rival. Nah, akhirnya saya buatlah itu emas menjadi nanogul. Nah, ternyata itu juga sandaran atau bisa dikaitkan dengan budaya susuk emas. Ya, jadi emas berupa jarum kecil dimasukkan ke dalam jaringan kulit ya, entah itu di pantat, pipi, pinggul ya, atau mungkin juga di bagian-bagian yang lain, lutut dan sebagainya. Nah, itu akan terlibrasi emas itu menjadi nanomaterial.
Nah inilah yang saya kerjakan. Sekarang emas itu saya perubah menjadi nanomaterial untuk masuk kosmetik, untuk masuk obat, suplemen dan yang lain-lain. Juga saya suntikan. Ya itu menggantikan budaya susuk emas. Mengapa kok saya menggantikan budaya susuk emas? Karena sampai sekarang ini ya, jadi baik para kiai NU, para kiai Muhammadiyah dan juga seantero dunia itu semua masih mengatakan bahwa yang namanya susuk emas itu haram hukumnya. Kenapa? Karena menggunakan jin untuk bisa menahan agar jarum yang ditusukkan itu tidak terasa sakit. Ya, jadi dengan bantuan jin itu. Sehingga pasti yang memasang adalah dukun atau saman ya. Jadi bahasa Inggrisnya saman ya. Di mana-mana ya. Susuk emas itu tetap masih menggunakan perdukunan. Dan di Indonesia ini yang pakai susuk emas itu banyak sekali ya, banyak sekali. Pegawai-pegawai ingin naik pangkat juga susuk emas ya. Entahlah apa yang terjadi, mungkin orang akhirnya ngelihat begitu menariknya orang ini ya, sehingga menyenangkan, terus dinaikkan pangkatnya, entah seperti apa cara kerjanya. Saya kurang tahu, tetapi saya sebagai ahli di bidang ilmu kimia, saya mencari karakteristik atau sifat-sifat dari suatu material untuk membuat kosmetik yang baik sehingga bisa menganulir logam berat merkuri yang selama ini menjadi andalan para wanita ya, untuk memutihkan itu pakai merkuri ya. Seperti itu. Nah, itu sekarang sudah saya ganti metodenya dengan nano gold ya. Jadi emasnya saya buat nano material dulu di lab, baru itu masuk ke kosmetik, masuk ke suplemen ya, atau disuntikkan juga. Lah itu menggantikan susuk emas ya, menggantikan susuk emas. Nah, inilah ya, tiba-tiba saya ini juga tidak merancang apapun ya. Saya hanya betul-betul bekerja sebagai ilmuwan ya itu. Nah, akhirnya suatu saat ini saya terapkan pada masyarakat saat COVID. Karena pada saat COVID itu orang butuh imun yang kuat. Sementara emas salah satunya selain memutihkan wajah juga memiliki aktivitas antioksidan yang meningkatkan imun tubuh juga. Klop kan berarti. Nah, ini saya terapkan untuk masyarakat luas agar bertahan dari serangan COVID ya, semua saya suntikkan itu. Ya. Nah, saya melakukan kegiatan selain di rumah saya, juga di tempat kelahiran saya ya, di desa Ketangi ya, Beringin, Badas. Sekarang ikut Badas, dulu ikut Pare ya. Itu. Kota Kediri. Nah, akhirnya setiap kegiatan itu rombongan dari Pondok Kertosono, Pondok Kediri itu pada datang karena adik saya kan ada yang di Kediri. Jadi dia jadi iklan berjalan ya kan. Nah, itu. Terus Kertosono juga ikut ya, termasuk juga keluarga-keluarga imam itu ikut ya, ikut suntik nano gold begitu. Nah, suatu saat, penggedenya yang paling gede sekali itu ya, itu juga datang ya, mengantarkan istrinya yang juga suntik. Beliau tertarik kelihatannya. Saya baru bercerita ya kan, bahwa kegiatan penelitian saya ini berharap bisa menganulir budaya susuk emas yang sampai sekarang ini masih banyak dilakukan. Wah, langsung beliau nyaut, "Iki saya juga susuk emas ini ya." Siapa saya juga bilang? Susuk emas ya. Yang bilang adalah penggedenya Jukam ya, imam nggih, imam. Nah, itu ternyata juga susuk emas. Lah, saya baru akan mengatakan, "Loh, saya ini ingin menganulir kemusyrikan itu lah." Tapi kan nggak enak ya, saya sama dengan menuduh, "Pak, sampean ini musyrik ya. Bapak ini musyrik loh." Kan nggak enak. Karena kan banyak orang gitu. Terus akhirnya saya pesan nasihat kepada istrinya imam yang dulu yang sudah meninggal ya. Saya pesan, tolong ya adik penjenengan, adik ipar ya, diingatkan. Kalau saya tidak mengingatkan begini saya dosa, karena salah satu impact penelitian saya itu saya berharap kemusyrikan susuk emas itu bisa, kalau bisa nggak ada di Indonesia lagi gitu loh. Ya, semua ganti suntik nano gold saja, pakai teknologi paling modern ya, nano material. Nah, itu harapan saya begitu. Nah, saya berharap, karena kalau dari sisi agama saya langsung akan datang ya, itu juga
sepertinya kurang sopan ya. Jadi saya berharap nih justru nanti Pak Khalil Bustami dan kawan-kawan yang datang kepada itu tadi Bapak Imam tadi itu ya, paling tidak nah panjenengan masih juga ada keselip-selip sedikit-sedikit. Nah, dari situ mungkin bisa masuk nasihatnya ya. Jadi tidak semua yang selama ini kita yakini benar adalah benar ya kan, termasuk panjenengan juga ikut ini susu emas ini kan sesuatu yang haram ya. Ayo itu dihapus. Nah, mari yang salah-salah kita benarkan. Nah, dengan demikian kan tidak ada manusia yang dikultuskan semua omongannya benar dari tahun berapa sampai tahun berapa ya, itu masuk nenri di sana. Juga tentang 10% itu nggak benar. Nah, ayo ini kita betulkan, wes dihentikan aja 10% ini nggak bisa ngelola ternyata juga ya kan. Terus kita juga jangan serakah-serakah lah ya, makan juga cuma satu piring aja ya. Insya Allah nanti pelan-pelan bisa masuk ke sana ya, bisa masuk ke sana. Dan tentu saja kita ya berdoa dulu ya, berdoa sebelum bertemu untuk memberikan nasihat itu berdoa dulu supaya hatinya itu lemah lembut ya, terus bisa dimasuki sesuatu dan kita giring untuk ya tadi itu ilmunya Pak Khalil dan kawan-kawan masuk semua. Nah, insya Allah kita bisa menyelamatkan banyak orang ya. Karena terus terang saya tidak ada dendam apapun. Bahkan saya itu loh berterima kasih juga. Karena apa? Saya itu sebenarnya juga diselamatkan loh oleh Jokam ini. Karena apa? Jokam itu kan nasihatnya orang nggak boleh pacaran, nggak boleh. Itu bagus loh. Itu bagus ya. Saya juga tetap terjaga sampai menikah, nggak pernah namanya pacaran ya. Gitu. Dan ini bagus sekali. Ya, jadi saya pun juga masih merasa berhutang budi. Ya. Lah hutang budinya apa? Saya sangat klop dengan yang disampaikan Pak Khalil ya. Hutang budinya kita wujudkan dengan ayolah ya, membuka ya, hidayah pasti dari Allah ya kan. Tapi kita mencoba membuka ke sana, barangkali ada pemikiran yang sama dengan kita sehingga kita tidak takfiri lagi, aman dari bencana kita takfiri itu ya kan. Nah, kita menjadi tidak takfiri. Terus kita mencoba memulai membetulkan lagi apa yang belum betul. Nah, sekarang ilmu sudah semuanya didapatkan oleh Pak Khalil dan kawan-kawan. Nah, kalau teman-teman Jokam yang mendengarkan terus akhirnya juga ikut sadar ya wis alhamdulillah ya. Ini adalah cara Allah menunjukkan hidayahnya itu betul-betul masing-masing ya, tiap orang itu sendiri-sendiri. Saya berharap begitu juga ya. Jadi klarifikasi ini tuh saya berharap ini adalah wujud dari kasih sayang saya ya, wujud dari rasa terima kasih saya selama ini sudah di Jokam ya. Pernah ada permasalahan besar Marioso ya sudahlah ya, itu cobaan ya, seperti itu. Dan yang paling utama itu membetulkan tauhid kita. Jangan sampai mengkultuskan bahwa kalau ucapannya yang namanya Mbah Kaji Nur Hasan dari dulu sampai sekarang itu masih merupakan yang dipegang dan sebagainya. Nggak ada manusia yang betul selama seperti itu, nggak ada ya gitu. Nabi saja yang sudah dijamin ya, itu baru Nabi saja, nggak boleh yang lain, nggak boleh punya seperti itu. Memang tidak ditakdirkan seperti itu, manusia pasti bersalah ya. Jadi kita jangan mengkultuskan, mari tabayun ya, terutama itu. Dan kita ini wajib loh, tabayun itu wajib ya. Jangan takut ya, jangan takut terus nanti miskin, nggak ada ceritanya ya. Jadi kita betul-betul ingin memurnikan agama, insya Allah Allah itu menolong. Saya pernah ngalami. Jadi saya ini kan rumah saya di depan masjid daerah, ya kan. Cobaan besar karena rumah saya itu di belakang. Sementara tanah yang di depan atau bangunan yang di depan itu belum saya bayar total. Saya bayar sedikit, tapi terus akhirnya diambil alih oleh Sabilillah ya. Nanti kalau saya sudah punya uang boleh saya beli lagi. Waktu saya punya uang mau saya beli sudah enggak boleh. Lah saya tetap di belakang, terus ini rasanya sakit hati banget gitu ya. Setiap hari terus akhirnya suatu saat ada orang yang meminta saya untuk carilah tanah karena kamu itu kan dosen, masuk rumahnya di belakang rumah orang kayak gitu. Nah, waktu itu saya juga sempat mendoktrin diri saya sendiri ya, kalau jauh dari masjid nanti deblek nanti apa, itu pernah sempat saya pikir gitu ya. Terus ternyata kok tidak terbukti semua ya. Saya itu sangat percaya itu akan membuat saya deblek, betul
ya. Jadi saya yakin saya akan deblek itu sudah dalam pikiran saya sudah. Namanya kita didoktrin dari kecil kan seperti itu. Kalau misai, nah, dari jamaah pasti akan deblek. Saya betul-betul itu yang saya pikirkan. Kok enggak ya? Saya bisa bangun lebih besar ya. Terus malah saya berpikiran gini, karena saya didolimi oleh Jokam lah, saya bisa bangun besar, malah begitu. Itu pun saya tekan lagi, oh jangan begitu gitu ya. Terus saya berpikir lagi, waduh, saya betul-betul enggak ketemu masjid ya. Tapi ternyata rumah saya ini kena apa ini? Jadi jalan mer ya. Lah malah Masjid Purimas itu malah dibuka sehingga saya bisa gampang sekali untuk datang ke situ. Oh ini ya. Nah, itu pun saya itu kadang-kadang mau ke situ itu masih ada efek-efek doktrin gitu ya. Iku masjid Jobo, masih kayak gitu aja. Ya inilah ya. Jadi meskipun ini kalau suami saya ini terus sudah ke masjid paling dekat ya, Purimas itu sudah. Lah saya ini ya sering diajak, cuman ya itu tadi loh, ya namanya bayangan-bayangan lama itu masih seperti itu. Tapi saya memang kesibukannya bukan main ya. Jadi kalau dosen itu ada 3 pekerjaan itu tadi. Terus saya itu 2017 saya dikukuhkan profesor. Lah 2017 itu juga saya dipanggil oleh Kemenak ya untuk ikut terlibat di dalam membuat roadmap halal. Ya, pada saat itu saya bagian halal kosmetik. Loh, dari mana orang Kemenak ini tahu? Ternyata dari Google ya. Jadi cari profesor kosmetik. Nah, gitu ketemunya saya dipanggil. Waduh, kan saya mikir itu orang Jobo tuh ya. Apa kok ya ketemu orang Jobo? Saya itu sudah enggak pengen memikir agama. Wis pokoknya saya itu sebagai perempuan sholat 5 waktu, ngaji Quran terus-menerus, wis. Kalau suami saya minta ya tak kei ya. Insyaallah saya wis masuk surga wis. Saya cuma mikir gitu aja. Wis, itu ibadah setiap hari sudah gitu aja. Kok ya delala itu tadi dipanggil Kemenak. Berarti saya disuruh bersosialisasi dengan orang-orang muslim yang lain. Itu kepikiran saya, waduh. Aku akhir kenalan rek mbek wong NU, mbek Muhammadiyah. Nah, kayak gitu. Nah, terus lebih-lebih lagi tahun 2018 itu diminta untuk terlibat kepengurusan ini menjadi pengurus LP PEMUI ya. Itu juga terkait dengan kehalalan produk ya. Jadi kita diterjunkan ke perusahaan-perusahaan untuk mengetahui apakah produknya itu sudah halal dan sebagainya, supaya nanti bisa diterbitkan sertifikat halal ya. Jadi auditor ya, seperti itu. Waduh, kok ada lagi seperti ini. Terus dari situ saya berpikir, lah ya, Indonesia ini sudah ngurusi ya masalah kehalalan yang itu juga ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an hadis. Nah, berarti agama itu sudah diurusi loh oleh pemerintah. Selama ini kan saya enggak tahu agama itu ya Jokam itu. Nah, kalau saya PNS ya dengan teman-teman dosen PNS ini ya. Jadi kayak misah gitu. Nah, sekarang itu alhamdulillah semua jadi teman. Karena apa? Saya sudah enggak was-was lagi ya. Enggak ada najis-najis lagi seperti dulu ya kan. Jadi dulu itu kan ya teman-teman kita ini najis semua. Sekarang alhamdulillah sudah enak ya. Jadi sholat di belakangnya siapapun ya sudah oke-oke saja. Ya kalau kita ngejar 27 kan di belakangnya siapapun toh. Nah, itu semua juga saudara muslim. Ya, jadi kita nggak boleh mengkafirkan mereka, wong mereka loh syahadat kan itu saja. Tali ikatan muslim kan setelah syahadat muslim. Masa kita boleh mengkafirkan? Nggak boleh ya. Nah, saya baru berani mengatakan begini ya setelah mendengarkan Pak Khalil Bustami. Nggak boleh kita mengkafirkan orang, itu nggak boleh sama sekali ya, jadi itu semua adalah doktrin, dan ini juga yang saya terapkan kepada saudara-saudara saya yang insya Allah ini mau umroh bareng-bareng ya. Semoga nanti di sana ketemu dengan saudara muslim sak jagat ya. Itu saya itu langsung kayak ada getaran bareng ya. Ada getar, aduh saudara semua. Waktu mengelilingi Ka'bah ya, kita kan juga bergerak bareng ya. Itu kita sudah menjadi satu getaran. Ya, getaran seperti itu. Dan semoga nanti saudara-saudara saya juga akhirnya pikirannya terbuka bahwa Islam yang lain itu juga betul semua. Kalau kita ingin menjadi satu golongan kan ya,
Itu. Jadi jangan sampai membuat firqah. Saya dulu pernah bertanya ini pada mak saya. Kalau kita sekarang ini membuat satu golongan sendiri, apa enggak kita ini sama dengan nambahi tadi itu, masuk ke yang 72. Saya pernah tanya gitu. Ya. Lah masuk kita ini golongan yang tunggal. Yang dikatakan iya itu. Dan kita inilah yang tunggal masuk surga, yang lainnya 72 golongan. Selalu begitu mak saya. Lah saya enggak punya ilmu seperti yang disampaikan Pak Khalil. Lah kalau saya sekarang, saya bisa menggebu-gebu. Jadi kalau siapapun yang misai, berarti kan membuat orang lain beda dengan kita. Yuk kamu inilah yang membuat firqah, ya kan? Itu sudah saya sejak 2003, saya itu berusaha semua saudara saya muslim, saudara muslim. Meskipun saat itu suami saya tidak bisa nganggap itu. Ya, jadi orang NU, orang Muhammadiyah itu semua saudara. Kenapa? Kalau kita bisa menganggap semua saudara, kan kita ini utuh, gitu loh. Tapi kalau begitu kita berbeda dari orang lain, kan nyempal namanya, buat golongan sendiri. Nah itu ya kalau cuman kita yang buat golongan sendiri. Kalau ternyata yang lain juga buat golongan sendiri, ya pecahlah Islam ini. Nah supaya nggak pecah, ayo semua menyaudara. Ya, Muhammadiyah menyaudara dengan NU kita menyaudara, dengan Islam modern yang tanpa golongan itu ya anak-anak muda kita menyaudara. Toh mereka juga yang dikaji Quran hadis, mereka semua syahadat. Apa boleh kita mengatakan mereka tidak Islam? Itu saja yang dipegang. Saya ke kakak saya, adik saya semua saya bilang begitu. Kalau kakak saya enak, karena dulu pas SMA saya sudah pernah dia cerita ke saya dulu persis pengajiannya Mbah Kaji. Nah berarti Mbah Kaji kan gak dewean. Waktu itu saya sudah bilang begitu. Mbah Kaji di Mekah itu gak dewean, gak sendirian. Pasti ada teman-teman yang lain yang juga mengaji. Nah berarti kan kebenaran itu menyebar seperti itu, gak benar sendiri. Nah kalau kita merasa benar sendiri, ini ada yang salah di dalam pemahaman. Nah itu yang dikupas habis oleh Pak Khalil itu. Jadi nggak boleh kita itu misai, membuat golongan sendiri, merasa benar sendiri. Nah itu sama dengan kita membuat satu golongan. Nah ini yang nggak boleh. Baik, pesan saya kepada saudara-saudara yang masih ada di Jokam, saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Saya pun juga buntu, bingung mau ngaji di mana. Karena bagi kita semua Jokam, ngaji itu kan sudah jadi segojangan ya, sudah jadi kebiasaan yang apa ya, harus kita lakukan terus menerus ya itu. Dan kalau tiba-tiba terus keluar memang kebingungan. Tidak apa-apa, kita perlahan-lahan ya, pelan-pelan. Pertama jangan takfiri itu dulu ya, untuk membetulkan agar kita ini mati swayah-wayah ya, mati sewaktu-waktu, kita ini tidak masuk neraka. Karena nanti hukumnya kan kita sendiri yang kafir kalau yang kita katakan kafir itu ternyata enggak kafir, begitu kan hukumnya. Nah itu yang utama ya. Kemudian carilah ilmu. Mungkin kalau teman-teman saya suruh cari ilmu ke selain Jokam, barangkali saya diketawakan ya. Karena apa? Ternyata sudah banyak sekali teman-teman Jokam yang ngajinya itu enggak cuma di Jokam saja. Ya, saya ini PNS di UNESA itu ternyata banyak teman-teman UNESA itu yang juga Jokam. Tapi ngajinya itu ya ikut di Salafi ikut ya. Karena apa? Cari pengalaman katanya. Loh, wis gak taat, saya kan gitu itu loh. Karena saya meragukan. Nah, akhirnya terus membaca begitu. Saya juga di WA kok oleh beberapa orang yang sudah keluar begitu ya. Ternyata apapun yang difitnahkan ya, terutama para pengurus, ayo ya, dengan fitnah-fitnah yang penjenengan buat itu, ayolah ingat ya, kita itu mati sewaktu-waktu ya. Jadi siapapun difitnah pasti ingin jadi imam. Aduh itu sesuatu yang berulang-ulang ya kan, modus bahkan itu. Dari mulai zamannya Pak Bambang itu. Nah padahal dulu di Jokam itu dibuat fitnah ya, bahwa dia pengen jadi imam ya, menggantikan Kaji Nur Kasan karena Pak Dohir itu ilmunya tidak sebesar dia. Wah, fitnahnya seperti itu. Dan ternyata itu juga berulang lagi pada Pak Mauludin ya, itu katanya juga pengen jadi imam. Nah sekarang ini Pak Khalil juga katanya ingin jadi imam. Mbok cari yang lain apa ya, atau mungkin bisa tanya kemana gitu loh, supaya berbeda-beda gitu loh. Jangan sama aja kan, orang akhirnya nitani, oh itu kebohongan lagi. Ayolah ya, jadi para pengurus saya ya, hentikan itu ya,
karena ternyata dunia itu loh cuma begini aja, ya kan. Nah, mari kita perbaiki semuanya, ya. Gak usah malu-malu. Saya profesor juga nggak malu bahwa saya ini betul-betul tersesat kemarin itu, tidak tahu, ya. Saya itu belajar ilmu yang katanya ilmu dunia saja, ya kan. Referensi itu dari berbagai negara, sampai yang namanya Perancis, Jerman, itu kan bahasanya saya tidak paham, ya. Itu pun saya telusur, hanya mencari reaksi kimianya saja yang saya paham, ya. Bahasa-bahasa yang lainnya saya tidak ngerti, itu pun saya mencari sampai seperti itu. Apalagi agama, ya. Dan sampean semua sudah tahu bagaimana sanadnya tinggalannya Abah Nur Kasan, ya. Itu harus diakui lah, ayo, ya, bahwa itu belum nyambung, ya. Belum nyambung alias putus, ya. Ya ayo, itu dibersihkan semua, jin-jinan, terus sihir-sihiran, ya. Insya Allah itu. Jadi harapan saya, ayolah betul-betul apa yang sudah baik di dalam Jokam nggak apa-apa, ngaji rutin itu baik loh. Ngaji rutin itu menyebabkan muda-mudi itu nggak, istilahnya nggak liar gitu ya, istilahnya Jokam kan itu liar gitu ya, tertata hidupnya, ya, karena dia disibukkan dengan acara pengajian itu bagus, ayo dilanjutkan. Tetapi yang menyebabkan kita keserempet-serempet bisa masuk neraka, ayo itu dibetulkan, ya, termasuk subuhat-subuhat yang semua sudah ditakdil ya oleh Bapak Khalil Bustami, ya. Ayo, nggak usah malu-malu, kita dengarkan, ya, kita dengarkan. Dan itu anggaplah kalau misalnya itu tidak benar, itu pengalaman hidup. Ayo sekali-sekali dilihat, ya, pengalaman hidup. Orang kan harus belajar seumur hidup loh, ya. Ya, saya dosen, karena itu saya selalu menyarankan kita belajar itu sepanjang hidup. Nggak ada belajar itu saat kuliah saja, nggak ada. Ya, setiap hari kita ketemu orang itu pembelajaran. Ya, itulah belajar hidup. Ayo kita lihat saja. Nah, siapa tahu dari sana terbuka pikiran, hidayah, ya kan. Kita tidak ngajak penjenengan kemana-mana kok, ya. Tidak akan membuat golongan tersendiri, enggak, ya. Jadi mari kita semua juga seperti muslim-muslim yang lain di Indonesia, ya, kita menjadi bagian dari muslim-muslim yang ada di Indonesia, ya. Dan kita nanti akan enak sekali hidup tanpa bitona-bitona, tanpa bersembunyi-sembunyi, ya. Amirnya mana? Amirnya beli es, ya. Jangan, ya, sudah hentikanlah. Itu semua kita sudah hafal, ya, sudah tahu, dan itu akan terus, ya, menjadi pikiran-pikiran kita ini nggak bersih, ya. Agama kalau sudah bersih itu enak banget, ya. Ke masjid manapun, masjidnya Allah, ya. Kemanapun kita bisa infak di mana-mana, ya. Itu wes, nggak usah membebani pengurus dengan uang kita yang terus ditaruh di situ, itu menjadi api neraka buat pengurus-pengurus itu. Wes, sudah, ya. Jadi kita di mana-mana bisa infak, fisabilillah. Ya, masjidnya Allah semuanya. Tidak ada masjidnya orang NU, masjidnya orang Muhammadiyah, tidak ada. Ya, masjidnya Allah semua kita datangi. Ya, kita butuh sholat zuhur di mana terdekat, sholat asar di mana terdekat. Udah, kita mau infak dimanapun, alhamdulillah insya Allah diterima oleh Allah, ya. Itu. Sehingga kita akan menjadi satu golongan saja, ya. Saya ada cerita, ya. Semoga ini bisa menggeser sedikit kepercayaan penjenengan semua, ya, bahwa yang selama ini pengurus itu kita elu-elukan betul-betul bisa mengurusi kita semua, ya, termasuk ketaatannya, ya. Nah, kalau kita ruqyahnya kan mesti selalu disuruh 10%. Ternyata pengurusnya itu enggak semuanya loh, ya. Ini saya diberi informasi, ya, sangat akurat, sangat valid, ya. Jadi dari pusat sendiri tuh ternyata enggak semua pengurusnya itu bayar 10%. Kenapa? Karena dia tahu itu bid'ah, ya kan. Nah, makanya saya tuh pernah kepikiran, ya, nanti itu ruqyah yang begitu taat masuk surga gampang, derurut. Tapi asal nggak takfiri tadi tuh loh, ya. Nah, terus pengurusnya bagaimana, ya kan? Terus ruqyahnya 10% dia sendiri tidak melakukan itu, ya, seperti itu. Sehingga sudahlah, ya. Jadi penjenengan itu memang harus bergeser pikirannya, ya, jangan mengkultuskan manusia, ya, mengkultuskan manusia itu jangan, ya. Jadi
yang seperti itu, yang betul-betul lurus itu ya Nabi itu ya, dan kita semua memang harus mencontoh Nabi itu ya. Insya Allah cerita saya ini akurat ya, bisa cek recheck silakan ya. Di pondok-pondok manapun silakan cek recheck kalau punya kenalan ya. Jadi ternyata seperti itu. Terutama untuk pengurus ini ya, yang tinggal di pondok juga ya, pondok manapun, pondoknya Jokam ya. Ayolah kita tidak usah menutup mata bahwa di dalam Jokam itu sebenarnya penguasaan terhadap nahwu shorof, terhadap bahasa Arab itu sangat minim, sangat rendah. Ngaku ataupun tidak ngaku, ayo kita belajar bersama ya, belajar ke lulusan-lulusan Pondok Masjidil Haram ya, lulusan-lulusan Kairo, ayo ya, karena di dalam Jokam itu sangat minim ilmu itu. Nah, bagaimana bisa memaknai Al-Quran, memaknai Al-Hadis kalau sandaran keilmuannya saja itu tidak kuat. Saya tahu betul itu. Kenapa? Karena ternyata hanya motokopi ya, hanya motokopi karangan dari teman-teman IAIN ya, itu coba toh kayak gitu itu ya. Nah, padahal kan harus isnad mutasil katanya, tapi ternyata untuk nahwu shorof dan bahasa Arab cukup motokopi. Nah, bagaimana kok bisa rendah sekali seperti ini ya? Ayo diramut lagi ru'yahnya ya, jadi dingaji lagi oleh ustadz-ustadz yang lulusan dari Kairo, dari Arab Saudi yang gelarnya LC. Ayolah, itu aset, itu ilmu ya, sehingga enggak perlu lagi moto-moto kopi. Itu pelanggaran loh, pelanggaran, karena sudah tertulis di sana barang siapa yang sengaja menggandakan dengan motokopi dan sebagainya akan kena denda sekian. Ayo ya, itu bahaya. Nah, karena itu untuk urusan nahwu shorof, bahasa, ayo kita tidak usah malu-malu ya, tidak usah malu-malu untuk ngaji pada ahlinya yang sudah ke Arab Saudi ya, sudah dikirim dengan uang dari Jokam loh ya, eman. Ayo ya, jadi ngaji lagi ya, nambah ilmu lagi supaya nanti memaknai Quran dan hadis itu tidak compang-camping lah ya, karena ilmu nahwu shorof, ilmu bahasa Arabnya sip ya. Jadi saya sarankan itu. Ayo ya, jadi silahkan entah mengambil ustadz dari mana, yang penting lulusan Kairo, LC dan sebagainya. Nah, untuk terutama nahwu shorof dan bahasa Arab itu ya, itu pesan saya pada pengurus sebagai bentuk tanggung jawab pembinaan keilmuan di dalam Jokam. Ayo, nanti dari situ ketemu Pak Khalil dan kita bisa menyatu lagi ya. Itu pesan saya. Yang terakhir, dari hati yang paling dalam, saya minta maaf kepada saudara-saudara saya ya, yang dulunya saya anggap kafir ya, saya anggap najis bahkan ya, itu betul-betul saya minta maaf ya. Dan sekarang kita sudah menjadi saudara ya, harapan saya kita bisa bersama-sama membangun Islam menjadi rahmatul lil alamin. Ketemu saudara, tidak ada lagi najis, tidak ada lagi kafir ya, semua saudara muslim ya. Itu karena Nabi berusaha mengislamkan kita semua. Janganlah ada di antara kita yang justru mengkafirkan saudaranya sendiri yang betul-betul sudah sholat, puasa, masuk kafir ya kan. Nah itu monggo, ayo kita semua, memang ini sesuatu yang agak sulit dari kebiasaan lama ya, ketemu kesenggol najis. Sekarang kita enak ya, jadi ketemu bisa berangkulan, tidak ada yang najis ya, seperti itu. Dan inilah manisnya Islam ya. Mari semua, saya berharap segera bisa merasakan seperti yang saya rasakan ya, ketemu teman muslim semuanya saudara ya. Itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Islam jamaah tidak seperti itu. Siapapun, muslimin manapun, mukminin manapun, asalkan tidak baiat dengan imam mereka, Jokam, tetap saja kafir, haram hidupnya. Anak saya yang paling tua itu baru saja lulus dari Pondok Kediri, mondok selama kurang lebih 4 tahun, ditambah tugasnya di Gading Mangu selama 1 tahun, jadi kurang lebih 5 tahun. Sehingga waktu itu anak saya
doktrinnya sedang di puncak-puncaknya, doktrin Islam Jamaah sedang di puncak-puncaknya, dan anak saya langsung menentang pada saya, bahkan dia mengatakan dan mengacungkan tangan kirinya dan menyebut nama saya tanpa bapak. Hai Firdaus, kowe wis murtad.